Baik, perkenalkan, nama saya Iwan Gede Prada Aksena, PJJ S1 Manajemen, yang kali ini akan mempresentasikan mengenai proyek saya yang berupa penjualan berupa bata organik alami untuk UAS mata kuliah kewirausahaan. Jadi, di sini produk yang saya jual adalah dupa bata organik alami Bali. Kenapa produk ini dipilih? Karena seperti yang kita ketahui, dupa adalah salah satu kebutuhan utama masyarakat Bali, terutamanya masyarakat Bali yang beragama Hindu, di mana Bali mayoritasnya adalah agama Hindu. Kenapa produk ini dipilih? Karena produk dupa ini di Bali sangat banyak, tapi cenderung menggunakan yang chemical. Nah, di sini idenya adalah ingin memberikan sesuatu yang baru pada masyarakat Bali, khususnya dupa batang yang organik, yang tanpa chemical, sehingga mempunyai pasar sendiri yang bisa menjadi daya tarik baru. Gitu. Di sini dupa ini diberi merek dupa gauri, dibuat dari campuran kayu cendana, rempah pilihan, serta kita akan menginput eh, aroma yang khas Bali tanpa menggunakan pewangi sintetis. Jadi pure menggunakan harum dari kayu cendana dan nanti kita padukan dengan bunga-bunga yang memang aromanya sangat khas dan bisa mewakili masyarakat Bali. Gitu. Nah, di sini kami mengambil tagline dupa organik gauri ini, yaitu mewangikan jiwa, menenangkan semesta. Kenapa tagline ini dipilih? Karena memang pasar-pasar yang dipilih adalah untuk masa yang utama, yang pertama kami incar adalah untuk masyarakat Bali khususnya untuk digunakan keseharian untuk eh, membantu sehari-hari atau untuk kegiatan agamanya yang sehari-hari seperti itu. Nah, di sini dupa organiknya kami kemas dengan kemasan premium dengan tetap menekankan bahwa dupa ini merupakan dupa organik yang tanpa menggunakan bahan kimia. Diraciknya oleh pengrajin lokal Bali yang memang sudah secara turun-temurun memang mewarisi ilmu dupa ini. Nah, tagline-nya itu juga sangat berhubungan dengan pengalaman spiritual masyarakat Bali serta kesadaran lebih tenang. Nah, dupanya bukan hanya menjual aroma, tapi juga nilai filosofi dan harmoni masyarakat Bali yang sangat terikat dengan nilai Trihita Karana. Jadi, hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan alamnya. Itulah kenapa kami menekankan dupa organiknya, karena hubungan dengan alamnya juga harus terjaga tanpa bahan kimia yang bisa mengganggu keseimbangan itu. Nah, untuk perencanaan penjualan tersendiri di Bali, sendiri pasar-pasar dupa ini sudah banyak. Tapi, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, pasar-pasar ini sudah dikuasai rata-rata oleh yang memang pabrikan, yang penggunaan bahan kimia masih sangat kuat. Gitu. Nah, target konsumennya sendiri memang dikhususkan kita mencari pangsa pasar yang memang istilahnya penjualan dupa dengan menekankan kualitas organiknya tersebut ke pasar-pasar tradisi lokal. Nah, seperti saya bilang tadi, yang akan digunakan oleh umat Hindu Bali untuk kegiatan agamanya. Kemudian selanjutnya kita sasar ke pasar wisata spiritual. Di Bali ini banyak fasilitas-fasilitas yoga ataupun wisata spiritual lainnya yang dapat kita jual untuk penggunaan aromaterapi ketika yoga, meditasi maupun healing. Kemudian pasar ketiga yaitu menggunakan pasar konsumen eco lifestyle. Nah, konsumennya di sini ada di daerah Ubud dan Canggu.
yang sangat istilahnya pasarnya itu sangat mendukung untuk penjualan dupa yang organik, yang non chemical seperti itu. Baru kemudian setelah setelah kita bisa masuk ke tiga pasar ini, baru kita mulai masuk ke pasar retail dan oleh-oleh untuk mulai membesarkan pangsa pasar ke toko souvenir, toko oleh-oleh khas Bali, serta masuk ke beberapa hotel dan villa butik yang memang mendukung untuk penggunaan bahan yang organik. Untuk strategi produk sendiri, di sini yang tadi saya tekankan, label produknya tetap dupa alami Bali yang tidak menggunakan bahan kimia, 100% herbal. Yang selanjutnya adalah menekankan buatan tangan dan ini menggunakan rempah Nusantara. Di sini rempah Nusantaranya eh, akan kami fokuskan ke bahan-bahan atau bahan yang wangi-wangian yang berhubungan dengan masyarakat Bali sendiri, karena pangsa pasarnya terfokus di Bali. Kedua, aroma unggulan untuk pasar Bali yaitu cenana Bali, kenanga, kembang sepatu, dan kemenyan lemongrass, sereh, dan jahe. Nah, ini aroma-aroma yang memang sangat terkait dengan masyarakat Bali. Jadi, yang dipilih adalah aroma unggulannya adalah yang pertama, kami akan buat produknya yang menekankan ini. Ketiga, packagingnya akan menggunakan kemasan lokal yang ramah lingkungan, seperti menggunakan kertas daur ulang, anyaman bambu, kain perca Bali, yang kita akan rumuskan sesuai dengan bagaimana biaya produk yang sesuai ketika nanti kita akan jual. Nah, untuk strategi distribusi dan penjualannya, produk Dupa Gauri ini akan dijual menggunakan strategi pertama distribusi lokal tadi. Karena kita akan mengincar pasar Bali terlebih dahulu. Kemana saja? Satu, pasar seni tradisional. Incaran pertama Ubud Market, Sukawati, Gianyar, dan Pasar Adat. Karena di masyarakat Ubud dan Gianyar khususnya, adat dan keseimbangan alamnya, terutama untuk produk-produk organik itu sangat besar. Jadi kemungkinan untuk masuk pangsa pasarnya mereka sangat besar. Karena saingan yang lain cenderung menggunakan bahan, bahan chemical seperti dupa-dupa yang memang sudah di pasar Bali pada umumnya. Kemudian masuk ke toko, toko oleh-oleh, spa retreat center, ini sama, tapi dilakukan setelah memang sudah bisa masuk ke pasar seni dan tradisional, pasar umum lah. Baru yang terakhir itu ke toko zero waste dan herbal. Nah, di Bali itu ada seperti Bali Buddha sama Down to Earth. Karena mereka sangat concern dengan lingkungan, maka tagline dupa organik ini akan memberikan promosi sendiri bagi dupa gauri dan akan akan seiring dengan misi dan visi dari Bali Buddha dan Ratu Art. Kemudian setelah pangsanya mulai besar, baru kita akan menggunakan strategi penjualan secara online. Baru kita mulai masuk melalui Shopee dan Tokopedia. Kita mengincar pasar lokal dulu. Ketika ketika pasar lokalnya sudah memberikan cash flow, baru kita akan menentukan kapan tepatnya kita akan masuk online gitu. Karena pangsa pasarnya bukan lagi difokus di Bali, tapi akan ke merambah ke luar Bali juga. Yang pertama Shopee Tokopedia, kemudian Instagram dan TikTok Shop, kemudian kita juga minta untuk penjualannya via reseller Bali. Yang tujuannya pada akhirnya adalah untuk masuk ke hotel dan penginapan. Untuk strategi promosi sendiri, di sini ada tiga yang direncanakan. Itu pertama konten visual, kolaborasi lokal, promosius. Konten visual sangat penting untuk memberikan kesan pertama, branding pertama dari Dupa Gauri yang menekankan pada dupa organik. Nah, di sini yang ditekankan adalah
video proses pembuatan pupuk organik dan dari bahan-bahan rempah Balinya. Jadi diperlihatkan proses pembuatannya memang dari bahan-bahan yang organik. Kedua, kolaborasi lokal. Nah, ini penting karena kerjasama dengan pemangku kepentingan yang khususnya berkaitan dengan keseimbangan alam Bali akan memberikan kesan yang lebih orisinil bahwa Depogor ini memang benar-benar menjaga keseimbangan alam seperti itu. Jadi tagline untuk brand yang no chemicalnya akan semakin kuat. Yang terakhir ada promosus. Jadi ketika awal kita akan kemas paketnya dengan paket souvenir yang berhubungan untuk upacara. Nah, salah satunya yang sering menjadi titik penjualan dupa yang paling laris itu adalah ketika ada upacara Galungan dan Kuningan, salah satunya. Selain itu masih ada banyak upacara lain, tapi salah satu yang ditekankan adalah upacara Galungan dan Kuningan. Untuk penjualan yang berhasil, nah, yang pertama saya bilang tadi, kita sudah masuk ke toko lokal. Nah, target penjualan awalnya itu 300 kemasan. Nah, omset awalnya 4.500.000. Tapi ketika di bulan pertama ini memang penjualannya masih sulit lah diterima oleh masyarakat lokal. Nah, mungkin omset omset awalnya yang kita targetkan 4.500.000 dari minggu ke minggu setelah di total tidak sampai target yang 4.500.000. Eh, Target awalnya menjadi realisasinya sekitar 4 juta. Tapi memang kami percaya diri untuk memang ini untuk branding dan uji pasar pertama. Dan dari data yang dapat memang sudah kontrak penjualan yang laku memang tidak sampai 300 kemasan, tapi eh, respon pasar positif seperti itu. Yang tidak laku ini mungkin memang karena kesulitan dalam pertama pertama masuk itu pasti masih ada sentimen konsumen, sentimen negatif konsumen karena mereka sudah terbiasa menggunakan produk yang lama seperti itu. Tapi seiring dengan strategi promosi tadi, kami yakin bisa tetap berkembang selanjutnya seperti itu. Nah, di bulan kedua mulai masuk ke dua spa dan reseller seperti itu. Nah, penjualannya memang ditargetkan 7.500.000. Fokus utamanya memang diversifikasi selain ke toko lokal tadi. Dan kami memang berhasil untuk masuk ke satu spa sementara. Nah, penjualannya mendekati target. Yang tidak terjual itu mungkin sekitar 10 sampai 20 bungkus, tapi pasar tetap merespon positif dan beberapa pasar lokal mulai mulai memberikan income stabil seperti itu. Nah, bulan ketiga selanjutnya kami rasa ini waktunya untuk masuk ke marketplace. Nah, untuk pasar lokal memang sudah stabil dan untuk penjualan di beberapa spa kami bisa masuk ke beberapa spa dan khususnya yang memang tagline-nya menekankan pada sisi organik dan keseimbangan alam. Kami berhasil menjual melebihi target dari 10.500.000 ini. Nah, penjualan online-nya memang tidak terlalu signifikan, tapi mulai merambah pasar-pasar pasar-pasar yang online seperti itu. Walaupun memang skupnya masih penjualannya di Bali seperti itu, tapi konsumen kami ada yang memesan melalui online. Bulan keempat kami mulai masuk dan bisa masuk ke hotel, diversifikasi produk juga. Jadi bukan hanya dupa untuk upacara, tapi untuk aromaterapi juga. Nah, peningkatan penjualannya sampai dengan 1.500 kemasan. Dan kami berhasil melebihi target juga untuk yang ini. Nah, di sini kami mulai masuk ke fase stabil. Nah, untuk selanjutnya, memang dalam fase stabil ini kami berencana untuk meningkatkan produknya ke
beberapa diversifikasi produk, yaitu bukan hanya penjualan dupa tapi aromaterapi lainnya. Tapi fokusnya memang masih ke dupa dulu karena kami ingin eh, meningkatkan cash flow lagi, sehingga cash flow-nya bisa cenderung stabil dan memberikan memberikan eh, return earning yang lebih banyak lah untuk perusahaan. Jadi bisa dipikirkan untuk kedepannya, modal kedepannya akan digunakan untuk diversifikasi apa. Tapi memang rencananya ke aromaterapi tadi. Karena pasarnya juga menjanjikan, tapi tetap basis utamanya adalah penjualan dupa organik ini. Jadi demikian eh, presentasi untuk produk wirausahaan dari Dupa Gawari ini, yang memang yang menekankan pada penjualan dupa organik badi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih.